Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di video sebelumnya kita membahas tentang server, dan sekarang mungkin kita akan membahas tentang penerapan servernya dan lanjut ke hub. Mungkin cara penerapan server seperti di gambar ini aja ya, simpel aja. Kita akan membahas tentang sedikit cara menerapkan server gimana sih. Ya seperti ini, topologi seperti kliennya di sini, ini dan ini servernya pakai DHCP menggunakan IP. Dan ruangan kedua itu adalah dan di network device adalah hub. Fungsi utama dari hub ini adalah membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN alias lokal. Hub beroperasi pada layer 1 physical, yang artinya pengalamatan hub ini adalah binary 10101100. Hub dapat mentransmisikan data dari server menuju lebih dari satu klien yang terhubung dalam satu jaringan LAN. Apabila Anda hanya ingin bagi satu jaringan lokal ke dalam komputer saja, maka hub merupakan satu hardware yang bukan. Fungsi hub ini apa sih? Fungsi hub ini adalah membuat jaringan lokal dari komputer, mentransmisikan jaringan dari semua port termasuk LAN. Penguat sinyal dari suatu jaringan mempengaruhi proses konektivitas antar jaringan. Dan dari kelemahan dari hub ini adalah apabila hub mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan komputer akan mengalami kegagalan. Tidak semua dari kecepatan ataupun juga paket data yang ditransmisikan ke klien. Dan hub ini sifatnya broadcast ke semua port. Jadi jika ada yang mengirimkan file walaupun tidak ada satu klien, maka hub ini akan mengirimkan file tersebut ke semua klien. Untuk perangkat hub seperti ini dan topologi seperti ini. Terus yang selanjutnya ada switch. Switch ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal di dalam satu network yang sama. Switch ini beroperasi pada layer 2 atau data link dan pengalamatannya adalah MAC address. Seperti ini. Perbedaan hub dengan switch. Yang membedakan fungsi hub dengan switch adalah kemampuannya. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar daripada hub, karena switch mampu membatasi dan dapat mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien dan terhubung ke dalam jaringan. Jadi, menggunakan switch untuk mengatur data antar klien bisa dibedakan. Contohnya, jika ada PCA yang ingin mengirimkan ke PC B, maka switch akan mengirimkan kemana dan tak akan nyasar ke DC atau lainnya. Fungsi utama dari switch ini adalah menghubungkan network yang sama, menerima sinyal dan juga dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang IT video tentang network device yang dari video sebelumnya. Kita akan melanjutkan, yaitu sekarang tentang bridge. Bridge ini apa sih? Bridge ini adalah fungsinya untuk mengadap sinyal yang ditransmisikannya. Tetapi tidak seperti repeater, bridge mampu menentukan tujuan. Selain itu, bridge juga membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Bridge ini beroperasi dalam layer 2 atau data link dan hampir sama seperti switch. Berbeda dengan hub, bridge dapat mempelajari MAC address tujuan. Ketika sebuah komputer mengirimkan data untuk komputer tertentu, bridge akan mengirimkan data tersebut melalui port yang terhubung dengan komputer tujuan saja. Namun ketika menemukan port mana yang terhubung dengan komputer tujuan, bridge akan mencoba mengirimkan paket broadcast ke semua port kecuali port komputer pengirim. Setelah port tujuan diketahui, maka selanjutnya hanya port itu saja yang dikirimkan secara umum. Secara umum ada 3 kategori bridge, yaitu local bridge menghubungkan beberapa LAN, dapat bridge menghubungkan LAN dengan WAN, wireless bridge menghubungkan LAN dengan network. Contoh bridge seperti ini dan cara penerapan bridge juga seperti ini.
Selanjutnya ada router. Router ini berfungsi sebagai menghubungkan untuk sebagai penghubung antar network yang berbeda. Router beroperasi dalam layer 3 di mana pengalamannya IP address V4 ya, versi 4. Router ini memiliki fungsi yang penting dalam suatu jaringan karena router memiliki fungsi routing, di mana routing ini bisa menghubungkan network yang secara luas, baik jaringan LAN, MAN maupun WAN. Contoh router seperti ini dan cara penempatan router seperti ini. Oke. Selanjutnya ada access point. Access point ini digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN wireless area network atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana dan apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang lebih kompleks dan banyak. Biasanya access point yang digunakan untuk membuka suatu jaringan yang ditransmisikan menggunakan wireless, baik jaringan dekat maupun jauh. Keunggulan access point ini harganya lebih murah, router lebih mudah, sudah mendukung menggunakan wireless. Dan saat ini access point juga sering kita kenal dengan istilah hotspot dan dapat digunakan di indoor maupun outdoor. Satu perangkat access seperti ini ya. Sebenarnya ini adalah Unify produk by UPP. Dan ini indoor. Dan ini adalah outdoor. Hybrid. Juga penerapan access point seperti ini. Cara report gimana? Laporkan. Help report isu. Mungkin cukup sampai sini aja. Materinya akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Kurang banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan membahas tentang input device. Kali ini kita akan membahas tentang modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator demulator. Secara harfiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah, yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubahnya kembali menjadi sinyal tersebut jadi digital kembali agar digunakan dalam komputer. Penggunaan modem saat ini perkembangan modem sangat jauh lebih besar daripada dulu. Modem digunakan untuk menggunakan koneksi dial-up dan yang dikenal dengan nama modem ADSL. Saat ini modem sudah berbentuk USB sehingga mudah digunakan. Dan itu ada pula modem yang memiliki fungsi yang digabung dengan router sehingga semua fungsi modem, router dan juga akses point berada dalam satu alat. Misalnya repeater merupakan perangkat jauh jaringan dengan fungsi untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam satu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh memperoleh sinyal yang cukup. Dan ini contoh perangkat repeater. Selanjutnya ada network interface card. Ada sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah tukar IC untuk mengubah aliran data paralel dalam komputer melalui bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Fungsi NIC media pengiriman data ke komputer melalui jaringan. NIC memiliki port RJ45, di mana RJ45 ini adalah penghubung antara kabel TV dengan NIC. Contoh NIC kayak gini. Lanjut, ada LAN tester. LAN tester berfungsi untuk melakukan pengetesan dan mengaktifkan pada sebuah kabel jaringan seperti kabel LAN, baik yang tipenya cross maupun straight, maupun dengan soket RJ45 ataupun AJ11. Dengan LAN tester, kita dapat melakukan beberapa hal, di antaranya melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan, mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan dengan baik atau tidak, melakukan pengecekan tepatan dan tidak menyusun kabel strike ataupun crossline,
menentukan melakukan testing sebuah koneksi LAN pada jaringan sebagai panduan untuk melakukan pengecekan dan diagnosis pada jaringan. Menit berapa, Mar? Contoh penggunaan tugas begini. 33. Jam berapa? 33. Oke, kita sudah sampai di akhir. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.